Di era sekarang, kita terhubung dengan siapa saja dalam hitungan detik. Tapi ironisnya, di tengah kemudahan ini, perpecahan justru terjadi hanya karena satu ketikan di sebuah kolom komentar sosial media. Indonesia bukan sekedar nama di peta, tapi sebuah kesepakatan besar dari ribuan perbedaan. Pertanyaannya, apakah kesepakatan itu masih kuat di era generasi kita, Gen Z? Secara etimologis, integrasi nasional berasal dari kata integrate, yang berarti menyatu padukan. Menurut para ahli, ini bukan soal memaksa semua orang jadi sama, tapi bagaimana yang berbeda-beda itu punya satu tujuan. Ada 3 syarat utama integrasi menurut para sosiologi. Yang pertama, anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai. Dan yang terakhir, nilai dan norma tersebut dijadikan aturan baku dalam proses integrasi. Kita bedah lagi apa sih yang tetap nempel sebagai bangsa pertama yang adanya rasa senasib, senambungan, eh, karena bersejarah. Kedua, simbol nasional kita seperti Indonesia Raya, dan yang paling kuat adalah keinginan bersatu seperti yang dicetuskan dalam Sumpah Pemuda 1928. Tapi jangan salah, lem ini bisa lepas apabila faktor penghambatnya semakin kuat. Contohnya apa? Kalau ada daerah yang merasa dianaktirikan, lalu adanya etnosentrisme, suatu perasaan di mana suku sendiri lebih hebat dibanding suku lainnya. Di dalam dunia digital, ini sering muncul dalam bentuk cyberbullying antar kelompok. Sebagai Gen Z, kita hidup di dunia echo chamber. Algoritma media sosial cenderung menyodorkan konten yang kita sukai saja. Misal, kalau kita suka satu pandangan politik, kita akan terus-menerus cuma dikasih itu terus. Akibatnya, kita jadi sulit menerima perspektif orang lain yang berbeda. Inilah ancaman integrasi yang paling nyata, polarisasi. Belum lagi masalah post-truth, di mana kebohongan yang diulang-ulang di internet seringkali dianggap sebagai kebenaran hanya karena viral. Jadi, apa langkah konkretnya? Apa cukup dengan memposting foto pakai batik aja? Langkah pertama itu cross cultural understanding. Kita harus berani keluar dari lingkaran pertemanan yang itu-itu aja. Yang paling penting adalah digital citizenship, menjadi warga digital yang kritis, jangan sumbu pendek, dan gampang terprovokasi. Integrasi nasional di era kita tentang menghargai ruang aman bagi setiap identitas untuk tanpa merasa terancam satu sama lain. Indonesia bukan hanya sebuah warisan, tapi sebuah titipan yang harus kita jaga bersama. Bersatu itu bukan berarti sama, tetapi tentang bagaimana kita bergerak searah dalam irama yang berbeda. Saya Muhammad Faisal Wiwi. Saya Herkela Ramadanti. Saya Adlina Rifka. Kami Indonesia. Terima kasih. kasih.